Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dona Renata dengan NPM 254121012. Di sini saya akan merepresentasikan mengenai kisah sukses dari seorang Bapak Jusuf Hamka, yaitu merupakan seorang bos jalan tol. Biodata dari Bapak Jusuf Hamka. Nama lengkapnya ialah Muhammad Haji Jusuf Hamka. Nama lahirnya yaitu Alun Joseph. Nama panggilan Jusuf Hamka atau Babah Alun. Sedangkan untuk tanggal lahirnya itu di Kretot, Bunder, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tanggal lahirnya 5 Desember 1957. Usia 64 tahun, pekerjaan pengusaha, istri bernama Lena Nudin, orang tua yaitu Dr. Joseph Suhaimi dan Ibu Suwanti Suhaimi. Anaknya yaitu ada Fitri Yusuf, Faisal Hamka, dan Farid Hamka. Pengalaman kerja sebelum mendirikan usaha. Pengalaman hidup Jusuf Hamka sendiri terbilang unik. Di masa muda, dia pernah mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama. Di antara ia pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi seperti FISIP di Universitas Jayabaya tahun 1940, Bisnis Administrasi Columbia di Kanada pada tahun 1977, kedoktoran Universitas Trisakti pada tahun 1974, dan bahkan Bapak Jusuf Hamka pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Namun, semua pendidikannya tersebut tidak tertuntas sampai mendapatkan gelar sebagai seorang sarjana. Hal ini dikarenakan bukan karena ia kurang dalam akademik melainkan ia memang tidak suka dengan formalitas. Meskipun ia tak punya ijazah formal, akan tetapi ia tidak pernah minder dengan bergaul. Selanjutnya, Jusuf Hamka mulai bekerja di bagian konstruksi jalanan sebagai supir traktor pembuatan jalan pekerja. Tersebut dilaluinya kurang lebih 3 tahun. Ia masih bekerja dengan gaji kisaran 750 per bulan. Jusuf Hamka waktu kecil pernah bekerja sebagai pedagang asongan untuk menambah uang jajannya. Kemudian kehidupan yang dijalani Bapak Jusuf Hamka awalnya jauh dari kata mewah. Bahkan dalam kisah perjalanan hidupnya, ia pernah tak kunjung mendapatkan pekerjaan, padahal ia telah melamar pekerjaan lebih dari 1000 perusahaan. Jusuf Hamka pernah menjalankan usaha pabrik kayu lapis di Samarinda, tetapi perusahaan ditutup karena dilayani secara administrasi oleh Menteri Kehutanan sebab tidak membayar dana reboisasi. Awal usaha Jusuf Hamka. Jusuf Hamka awalnya hanya seorang pegawai di perusahaan PT Citra Marga Nusapla Persada. Ia melihat perusahaan tersebut memegang sahamnya banyak orang asing. Ia mengatakan, sayang banget karena merupakan perusahaan publik, perusahaan yang cukup baik, tafiknya cukup baik, dengan untung kurang lebih 3M per tahun. Akhirnya Jusuf Hamka mengajak teman-temannya yang merupakan konsorsium, ada kurang lebih 12 orang. Ia mengatakan, jika percaya dengan saya, kalian beli saham ini di pasar. Setelah itu, Jusuf Hamka memberikan satu statement, kemudian orang asing itu khawatir dengan itu orang asing menjual. Setelah itu, Jusuf Hamka dan teman-temannya menjalankan bisnis tersebut. Dan dengan usahanya, ia menjadi pemegang jabatan tertinggi di dalam perusahaan tersebut. Usaha Jusuf Hamka. Nama Jusuf Hamka sudah sering dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses kenamaan Indonesia. Selain itu, namanya juga lebih dikenal dengan sebutan Bapak Bos Jalan Tol. Ia diketahui pernah memegang jabatan penting tertinggi di PT Citra Marga Nusapala Persada sebagai direktur ternama. Dan salah satu traktor swasta yang banyak terlibat dalam proyek pembangunan jalan tol di tanah air. Ia selalu mengucap bersyukur atas apa yang telah ia raih saat ini. Jusuf Hamka sendiri menyebut nama Tuhan memiliki peran yang sangat luas
biasa dalam menjalani kehidupan dan mengamati kesuksesan yang telah ia dapatkan sekarang. Menariknya, pemilihan ide bisnis sebagai pengusaha jalan tol sangatlah cemerlang. Hal ini dikarenakan ketimbang resiko bisnis jalan tol yang tidak akan mati total meskipun ketika berada dalam kondisi yang sepi. Penurunan pendapatan terkait bisnis jalan tol ini memang bisa mencapai angka 30-50%. Akan tetapi, jika kita bandingkan dengan berbagai sektor lain di luar sana seperti retail dan kuliner, maka akan lebih jelas terlihat perbandingan yang bisa mencapai angka kerugian 95%. Meski sepi, jalan tol masih akan terus hidup karena merupakan sektor logistis yang utama. Ruas jalan tol yang dikelola perusahaan Yusuf Hamka. Yang pertama itu ada ruas tol Insinyur Wiyoto Cawang sampai Tanjung Priok. Yang kedua itu ada tol pelabuhan. Yang ketiga itu ada Jalan Tol Depok Antasari, yang keempat itu ada ruas tol Bogor, terus yang kelima itu ada tol Sewerang sampai Pasir Koja, yang keenam itu ada Jalan Tol Waru sampai Juanda, yang ketujuh itu ada tol Cileunyi, Sumedang dan Daunan. Terdapat motivasi Yusuf Hamka. Yusuf Hamka belajar dari sopir dan marketing rokok. Ia menggambarkan dirinya yang selalu ingin tahu dan kuncinya jangan sombong. Karena kalau kita tidak sombong, kita akan selalu mau tahu dan bertanya. Jika sombong, misalnya orang ngomong apa, kita malah kayak so tahu. Padahal sebenarnya tidak tahu apa-apa. Dan Yusuf Hamka juga menekankan untuk selalu peduli dengan orang lain, terutama yang derajatnya di bawahnya. Karya nyata Yusuf Hamka selama memimpin. Yusuf Hamka adalah pemilik izin dari ruas tol Cawing sampai Tanjung Priok yang merupakan tol Indonesia pertama yang merupakan sistem laying dengan teknik Sosrobahu. Yang kedua, Yusuf Hamka memastikan penambahan jumlah karyawan yang berkesempatan naik haji dari 5 orang mencapai sampai 10 orang. Kemudian, dibandingkan konstruksi jalan, Yusuf Hamka juga memiliki 3 buah masjid dengan bentuk Chinese look dengan tujuan menyampaikan syiar kepada kawan-kawannya yang berdarah Tionghoa dengan berbagai kebaikan dari segi agama Islam. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, jika ya ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih.